Oleh karena itu kita berdoa supaya Tuhan membantu ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk menunjuk majelis dengan cara membuat penetapan supaya nanti hakimnya misalnya 3, 5 atau 7 adalah hakim-hakim yang betul-betul wakil Tuhan. Jangan seperti hakim yang kemarin menerima doa atau dorongan amplop yang tertangkap di Mahkamah Agung. Oleh karena itu kita berdoa, saya mengajak seluruh masyarakat dalam dan luar negeri untuk berdoa kepada Tuhan kita supaya nanti majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, perkara korban almarhum Brigadir Nopriansyah Joshua Huta Barat, betul-betul hakim Tuhan yang menyatakan putusannya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemungkinan nanti para terdakwa atau tersangka terdakwa maupun penasihat hukumnya akan mengajukan keberatan atau eksepsi dalam bahasa perdata. Kemudian setelah itu maka jaksa akan menanggapi keberatan itu, kemudian akan ada putusan sela atau putusan antara. Setelah itu masuklah ke pemeriksaan saksi-saksi. Tentu saya sebagai pelapor akan lebih dulu dimintai keterangan, kemudian ayah dan ibunda daripada almarhum apakah betul memberi kuasa kepada saya dalam menangani perkara ini. Setelah itu masuklah kepada Pera, kepada tantenya almarhum, kepada saksi-saksi lain, saya siapkan 11 orang. Kemudian nanti para terdakwa ini akan diperiksa secara splitsing atau secara split, yaitu supaya terdakwa yang satu menjadi saksi terhadap terdakwa yang lain dan terdakwa yang lain menjadi saksi terhadap terdakwa yang satu. Kira-kira gitu, begitu nanti strateginya. Kemudian dalam perkara ini nanti akan ada penggabungan atau kumulasi, jadi dakwaan bersifat kumulatif, yaitu para pejabat polisi yang melakukan dugaan pembunuhan terencana juga dia terkena obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, maka itu mereka nanti akan digabungkan perkaranya dan kemudian juga nanti demikian juga tuntutannya. Kemudian pasal yang digunakan tentu pasal yang terberat, yaitu pasal 340 KUH pidana itu tentang pembunuhan terencana, junto 338, junto 55, 56 KUH pidana. Kemudian kenapa pasal 340? Karena itu pasal terberat, yaitu sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa memang mereka telah melakukan pembunuhan terencana. Pembunuhan terencana itu buktinya apa? Bahwa begitu mereka nyampe dari Magelang, nyampenya di rumah pribadi Saguling. Tetapi tidak dibunuh di situ karena mereka tidak mau beban itu ditanggung oleh rumah Saguling. Lalu diajak dulu oleh Bu Putri almarhum ke Duren 3, rumah dinas. Lalu di Duren 3 itulah yang bersangkutan terduga atau tersangka Ferdi Sambo telah menyarungkan tangannya, sudah memakai sarung supaya tangannya itu tidak ada jejak mesiu. Kemudian diduga juga sudah pasang peredam supaya tembakan-tembakan itu tidak terdengar oleh tetangga. Kemudian sudah dirancang juga bahwa pasca ditembak atau pasca disiksa dan atau ditembak almarhum ini, dia mengambil senjata almarhum untuk menembak sebanyak 7 kali tembok-tembok yang ada di sana supaya terkesan terjadi tembak-menembak yang katanya tembak-menembak tapi meleset. Tapi saya tidak percaya dari awal karena saya punya analisa yang tajam dan banyak teman saya intelijen baik di tentara maupun di kepolisian maupun di BIN. Maka semua saya preteli skenario mereka itu. Bahkan siapa yang merancang skenario itu yaitu staf ahli Kapolri saya kasih tahu. Tentang siapa ketua komisi di DPR yang melobi istana juga saya beritahu. Tentang mereka merusak barang bukti atau melucuti barang bukti yaitu menggunakan seorang AKP dari Subdit 4 Pidum Polri juga saya kasih tahu. Karena dia tidak mengerti melucuti lalu dia memanggil temannya saksi Apung yang melucuti atas suruhan penyidik juga saya kasih tahu. Maka kemarin itu berbicaralah perwira Bariskin Polri. Kami sebenarnya menyidik perkara ini sangat mudah, Bang. Bagaimana sangat mudah? Semua pidato abang atau ocehan abang atau keterangan abang yang ada di semua media itu aja kami kumpulkan sudah terang dan ketika kami verifikasi benar semua katanya. Walaupun ada orang yang melaporkan saya menyebar hoax ke Bariskin Polri, tetapi penyidik senior yang sudah menjelang pensiun dari Pidum Polri, dia memuji saya dan mengatakan semua yang saya katakan di media yang dicatat dan dipublikasi oleh rekan-rekan media semuanya benar katanya, dibenarkan. Jadi mereka mengungkap perkara ini dari situ. Jadi oleh karena itu saya sangat berterima kasih dan sangat bangga kepada media yang terus mempublikasi berita tentang pembunuhan terencana ini
Tujuannya apa? Supaya Indonesia terbebas dari praktik-praktik mafia. Karena sekarang ini mafia-mafia itu telah mencengkeram pejabat-pejabat kita antar lembaga negara. Maka supaya Indonesia ini tidak selamanya berada di tangan mafia, mari rebut kepolisian dari tangan mafia. Setuju? Ya, itu kira-kira. Nah, di sini hadir itu saya, mamanya almarhum Brigadir Joshua. Beliau ini belum pernah bicara ke media. Saya hadirkan untuk menjelang persidangan. Tengah-tengah hadir ini, kalau bahasa Batak sebenarnya Nemboro atau putri saya bapaknya. Ini putri saya, sangat cantik sekali. Kemudian di sebelah kanan saya hadir ayahandanya, yaitu Pak Samuel Huta Barat. Gara-gara beliau nih kemarin kelelahan katanya mengikuti perkara ini, mengikuti beritanya. Dia bilangnya kayak gasing. Akhirnya muncul hoax di media mengatakan Kamarudin Simanjuntak menyerah. Saya tidak menyerah dan beliau sebenarnya tidak menyerah juga, tapi kelelahan. Nah, kemudian hadir juga itu saya yang luar biasa, Irma Huta Barat, yang juga mengorbankan segala sesuatu buat menangani perkara ini. Hadir juga rekan-rekan saya, ada Martin, ada Johannes, ada Febri, ada juga kerabat daripada putri saya ini Jenderal Angkatan Darat Purnawirawan Sabar Simanjuntak. Ada juga rekan lainnya Kolonel Somana, ada Sabar. Dia ada dua sabar advokat dan sabar tentara.